Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Azhar. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang dark web. Jadi teman-teman bisa kita lihat di sini saya membuat ilustrasi seperti bongkahan es. Nah, di sini bisa kita lihat di permukaannya memang gunung es itu menjulang tinggi, tetapi di bawah permukaannya itu lebih dalam dari permukaannya tersebut. Jadi contohnya bisa kita ilustrasikan dari gambar ini adalah permukaan web yang nampak tinggi tapi dalamnya lebih dalam lagi. Jadi permukaan web itu bisa kita lihat dari permukaan es ini itu adalah web yang biasa kita explore atau aplikasi yang biasa kita explore seperti Facebook, Google, Instagram, email dan lain-lain. Itu aja yang bisa kita lakukan seperti aktivitas sehari-hari. Nah, rupanya di dalam permukaan itu ada lagi yang namanya yang deep web namanya. Di situ deep web ini berisi seperti dokumen legal, record atau catatan pemerintah, catatan laporan dari scientific, catatan akademik dan catatan financial atau data-data privasi pemerintah yang ada di deep web ini. Tapi lebih dalamnya lagi yang kita bahas nanti, yang akan kita bahas kali ini, yaitu adalah dark web, yang dimana web ini adalah bisa menjual seperti narkoba, item-item yang ilegal, nah dan lain-lain. Seperti ini juga ada penjualan manusia juga nanti. Oke, seperti itulah dark web. Jadi kita akan mengenalkan apa itu dark web. Jadi dark web ini adalah bagian dari web dunia yang hanya bisa diakses melalui software spesial atau software khusus. Nah, tujuan dari dark web ini, yang pertama membuat dark web ini adalah pemerintah US dan mengizinkan intelijen untuk operatif untuk berkomunikasi secara anonimus atau tidak diketahui data-datanya secara tersembunyi lah, komunikasi tidak tahu siapa dia, tidak tahu siapa kita yang berbicara, seperti itu. Jadi dipanggil juga dengan Tor atau The Onion Router, menyamarkan identitas. Jadi ini agak salah PPT saya yang tapi sudah dirilis ke publik. Dark web ini sudah lama. Oke, akses dark web ini situs khusus yang aja diizinkan user untuk mendapatkan akses ke dalam dark web. Contoh situs yang berakhiran itu adalah .onion. Hanya bisa diakses dark web ini ketika user memiliki yaitu TOR atau The Onion Router 12p or Freenet. Oke. Itu contoh yang bisa mengakses dark web ya. Oke, dampak negatif dari dark web itu adalah dapat menolong pemerintahan US berinteraksi secara anonimus atau secara tersembunyi. Juga mengizinkan kriminal untuk pembelian ilegal, barang-barang ilegal atau barang yang tersembunyi, dan mengizinkan kriminal tanpa prosecution. Oke. Jadi ada apa aja dampaknya? Pertama yaitu adalah illegal arms atau penjualan senjata api. Jadi bisa dilihat statistiknya 60% senjata api itu sudah terjual di dark web yang berasal dari USA dengan total 811 daftar, yaitu 42% senjata api daftar senjata api dan 27% arms related digital, dan memproduksi 31% lainnya menginclude yaitu amunisinya sendiri. Kan berbahaya sekali kan di dark web ini. Oke, dampaknya untuk masyarakat adalah hal pembelian yang di web itu. Jadi orang itu tidak mengetahui siapa yang akan membelinya, dan yang sering kali terlibat di dalam pembelian ini adalah kriminal dan teroris. Pembelian dari senjata api ini, oke, atau amunisinya. Oke, dampak negatif yang kedua adalah human trafficking atau perdagangan manusia. Jadi bisa kita lihat di sini ada perdagangan manusia seperti di era modern ini, seperti pemaksaan manusia dan perbudakan manusia dan bagaikan lain-lain ya, perdagangan seks juga di sini ada juga.
dan menakutkan mental, fisikal, emosional, dan psikologi. Dan yang paling banyak itu terkena adalah anak-anak bahkan. Nah, bisa kita lihat statistika dari perdagangan manusia itu adalah paksaan perdagangan manusia, eksploitasinya sebanyak 28,7% atau senilai 43,2 billion dolar. Dan yang paling banyak itu adalah seksual eksploitasi sebanyak 66% atau sebanyak 99 billion dolar US dollar. Oke, yang dampak negatif yang ketiga adalah narkoba. Nah, yang bisa kita lihat tadi 2/3 dari dark web transaksinya adalah penjualan narkoba. Tahun 2011 sampai 2015, 210.968.300 USD dollar penjualan narkoba itu sudah terjual di seluruh dunia, belahan dunia. Bisa kita lihat di sini adalah contoh gambar narkobanya. Oke. Jadi yang selanjutnya dapat negatif dari dark web ini adalah penjualan identitas atau pencurian identitas. Jadi vendor menjual atau yang memiliki data kita itu menjual ID kita, social security number, tanggal lahir, nama, dan account number dari sosial media dan lain-lain atau account bank. Nah, itu berbahaya. Pencurian itu bisa dijual di dark web. Jadi pencurian data informasinya itu bisa dijual dibandel dengan harga 0,25 dolar. Nah, dengan SSN kamu, kriminal bisa merusak hidup kamu. Bisa diambil akun-akun bank kamu. Oke. Oke, jadi contoh dari dark web ini ada 3 situs yang kita contohkan. Adalah Silk Road, itu adalah situs dari dark web yang menjual narkoba. Zion Market, variasi dari item-item apa saja yang ilegal. Dan Red Room ini adalah video sharing yang berbahaya. Jadi contohnya ini ada contoh di web Zion, dia menjual kokain, itu obat terlarang, dan oksikodan. Dan ini website dari dark web itu sendiri menjual yang terlarang, yang ilegal. Oke. Contoh. Oke, sekian presentasi saya. Kalau ada salah kata mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.